Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam guru-guru hebat se-Indonesia. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 14A9. Perkenalkan, saya Lenianti Harahap SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari UPTD SPF SMP Negeri 2 Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Aksi nyata budaya positif yang telah saya lakukan: 1. Penerapan segitiga restitusi, implementasi budaya positif kepada seluruh guru-guru SMP Negeri 2 Singkil. Latar belakang: paradigma yang selama ini diterapkan oleh para pendidik terhadap para murid telah jauh menyimpang dari filosofi KHD, terutama dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi murid. Pendidik seringkali memutuskan tindakan terhadap murid yang melanggar disiplin tanpa terlebih dahulu membuat kesepakatan dengan murid atau memberikan solusi yang bersifat satu arah. Murid hanya patuh dan harus menerima. Maka dengan penerapan segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini diharapkan murid akan memiliki rasa tanggung jawab dan kemandirian. Oleh Diana Gusson. Adapun rencana aksi nyata yang akan saya lakukan yaitu: 1. Mengimplementasikan secara langsung praktik segitiga restitusi pada anak yang memiliki permasalahan. 2. Mengadakan seminar tentang implementasi budaya positif kepada seluruh guru-guru SMP 2 Singkil. Sedangkan tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan ini adalah menumbuhkan karakter-karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik. 2. Dapat menggerakkan warga sekolah atau guru-guru untuk bersama-sama menerapkan budaya positif di sekolah SMP 2 Singkil. Dan tolak ukurnya adalah siswa dapat berpikir dan menemukan solusi atau tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan mereka, dan dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta selalu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Sedangkan untuk guru-guru, mereka dapat mengalami pembiasaan budaya positif dari diri masing-masing agar menjadi tauladan bagi seluruh murid. Berikut dokumentasi aksi nyata yang telah saya lakukan. Assalamualaikum, Ma'am. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Silakan duduk. Apa yang bisa membantu, Ella? Ma'am, buku saya dirobek-robek sama Lija loh, Ma'am. Saya kesal dan sedih, Ma'am. Oh, pasti sedih kali tuh. Apalagi yang dirobek buku catatan, ya kan? Iya, Ma'am. Itu marah dan sedih kalau buku mem dirobek sama kawan. Tapi kira-kira apa yang sudah kamu lakukan terhadap Lija? Itu, Ma'am. Tadi kan saya meminjam penggaris si Lija. Tanpa sengaja penggaris si Lija patah saya buat. Terus si Lija langsung marah-marah dan merobek buku saya. Oh, seperti itu. Berarti penggaris Lija patah kamu buat. Berarti kamu telah melakukan kesalahan kepada Lija. Kan saya tidak sengaja, Ma'am. Lija langsung marah-marah, Ma'am. Yang seharusnya dilakukan Lija kepada Ella? Kan seharusnya Lija harus menanyakan dulu, Ma'am, alasan kenapa penggarisnya bisa sampai patah. Kalau begitu, apakah kamu ingin membalas Lija dengan merobek bukunya juga? Tidak, Ma'am. Saya tahu perbuatan yang salah tidak mungkin dibalas dengan yang salah. Itu kan tidak baik, Ma'am. Jadi, kira-kira apa yang akan kamu lakukan terhadap Lija, dan kira-kira kamu ingin Lija melakukan apa untukmu? Saya akan menjelaskan kepada Lija, Ma'am, bahwa penggarisnya patah itu tidak sengaja saya buat dan meminta maaf kepada Lija. Begitu pula Lija meminta maaf kepada saya.
Dan buku saya yang dirobek tidak usah diganti lagi. Oke, kira-kira nilai kebajikan apa yang telah kamu terapkan ini? Tanggung jawab dan saling memaafkan, barangkali saling menghargai dan. Bagus, berarti kamu telah melakukan tanggung jawab dan menghargai teman dan juga memaafkan kesalahan teman. Itu adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita. Maka dari itu, marilah sama-sama kita lakukan budaya positif di sekolah kita. Atau tema pada hari ini yaitu tentang implementasi modul 1.4 budaya positif di sekolah kita UPTD SPF. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, langsung saja ya. Jadi kegiatan hari ini yang akan dipresentasikan oleh Ibu Edia Sehingga kita dapat melaksanakan acara seminar pagi ini. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya melalui yang bermanfaat. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 29, Bapak Ibu Dewan Guru dan juga pegawai dan baiklah Bapak Ibu, sedikit saya lihatkan bagaimana masuk ke diklat. Seperti ini dulu, kalau sudah sampai di sini kita masuk ke diklat. Ini hanya sekilas saja supaya bagaimana sih Blende ini memproses selama beberapa bulan ini tidak tidur, tapi ada banyak aktivitas yang diperoleh di sana. Beginilah cara baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu seminar kita, seminar yang akan saya sampaikan pada yang hari ini adalah tentang implementasi modul 1.4 budaya positif di UPTD SPF SMP Negeri 27. Pada hari ini Selasa 11 November 2021. Modul 1 yang terakhir modul 1.4 yaitu tentang budaya positif seperti yang ada di baliho tadi. Budaya positif. Apakah budaya? Kalau saya tidak salah, oleh guru bahasa Indonesia bisa nanti meluruskan. Budaya itu adalah kebiasaan. Jadi kalau secara gamblang, budaya positif itu adalah kebiasaan positif. Atau di sini disampaikan, budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang dan memiliki profil belajar Pancasila. Bagaimana kita dapat menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah? Positif di rumah. Pertama, yang kita lakukan, kita harus melakukan paradigma kita dulu. Apa itu paradigma? Paradigma adalah landasan berpikir. Harus kita ubah paradigma karena itu berhubungan dengan pendidikan. Kita harus kembali mengacu pada sama. Sudah ada di situ garis sama yang harus kita tebali. Itu maknanya. Kemudian kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun, bukan menuntut. Menuntut sekarang kodrat yang ada di dalam diri anak supaya dia mencapai kebahagiaannya dan keselamatannya setinggi-tingginya, baik dia sebagai pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga. Nah, ini paradigma yang harus kita ubah. Kalau selama ini kita menuntut, maka sekarang kita harus menuntun, jangan lagi menuntut. Nah, kita harus kembali ke paradigma daripada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan kemudian Ki Hajar Dewantara juga menyatakan pendidik untuk menjadi orang lain. Dia adalah padi, maka dia akan tetap jadi padi. Tidak akan bisa kita ubah dia menjadi jagung ataupun tanaman lain. Itu maknanya Bapak Ibu. Kemudian pendidikan itu adalah budi pekerti. Ya, ini sama-sama sama kami. Pendidikan itu adalah memiliki kodratnya, sudah memiliki kodratnya, dan anak harus kita ikuti, harus
Kemudian pendidikan itu adalah berhamba pada anak. Ini kata-kata yang sekali bahwa siswa itu kita itu adalah berhamba pada anak. Anak itu dibalas lagi bahasa ini berpusat pada murid, berpihak kepada murid. Namun kalau dari kisah Dewantara disebutkan itu langkah pertama yang harus kita lakukan supaya bisa kita menciptakan budaya positif dengan mengubah paradigma tadi dan disiplin positif. Apa itu disiplin? Kata disiplin artinya taat, patuh. Juga ada menyampaikan disiplin merupakan suatu sifat atau kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri, mematuhi aturan atau nilai-nilai yang telah disepakati. Sedangkan disiplin positif adalah proses pembelajaran diri dan pembentukan kepercayaan diri. Selanjutnya, dalam diri kita sebagai pendidik harus ada nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai penghargaan dan restitusi. Yang paling harus kita tahu apa ini pengertiannya supaya kita bisa menciptakan budaya positif. Apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan. Benarkah kita selama ini sudah melakukan hubungan itu adalah baik? Atau mana yang lebih baik dengan konsekuensi? Sedangkan konsekuensi itu adalah akibat dari sebuah tindakan yang mana tindakan yang diterima sudah terencana atau tidak disepakati serta dibahas sebelumnya oleh guru dan murid. Jadi kalau bisa kita hitungan, tapi kita buat dulu konsekuensi. Kita sepakati itu. Kalau besok kesalahan pandangan, miskonsepsi, kesalahan konsep kita akan penghargaan. Kita merasa penghargaan itu adalah sangat tinggi. Ternyata penghargaan itu bisa juga tidak efektif. Penghargaan itu bisa juga merusak hubungan. Penghargaan ini contoh keyakinan kelas yang telah dibuat sidang kelas. Yang pertama berdoa sebelum belajar, kita belajar saling menghargai, jujur diri, percaya diri, bertanggung jawab, buang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu dan disepakati oleh orang. Dan pembuatannya ini harus memang bersama dan sebaiknya tidak terlalu banyak. Dia sebenarnya minimal 5 sampai 7. Terima kasih kelas ini. Idenya untuk menjawab. Ini aja ya, saya tulis. Ada 5 posisi pengawasan laksa buat pembahasannya. Yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nanti kalau sempat saya putarkan video bagaimana guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum, bagaimana guru yang selalu membuat siswanya merasa bersalah, bagaimana guru yang selalu menganggap siswanya sebagai teman, bagaimana guru yang selalu memantau, menjadi pemantau, dan yang manajer. Kalau 5 ini posisi pengawasan yang paling tepat adalah manajer, di mana seorang guru berdiskusi dengan siswa, menanyakan apa penyebab masalah dan apa solusi untuk masalahnya itu lalu dipecahkan bersama-sama. Itulah posisi manajer. Harus menerapkan segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi ini? Tadi restitusi diawalkan dengan kesalahannya. Ketika ada menemukan seorang anak memiliki perilaku menyimpang, cara penyelesaiannya adalah seperti ini, melalui segitiga restitusi. Pertama, datang kita panggil anak tersebut, kita menstabilkan identitas yang bawah, menstabilkan identitas maksudnya di sini kita tanya dulu apa permasalahan dan kenapa bisa terjadi masalah tersebut. Kemudian yang ayo siapa nih? apa coba? Kalau kamu jangan mukanya juga. Jadi kamu
tindakan yang berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa posisi penghukum adalah mulai cenderung akan memberontak. Nah, kamu kenapa berontak lagi, nak? Ya tuh, bikin ibu susah ya. Kalau kamu terontak lagi, nanti ibu yang ditegur kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaan saya. Seperti yang sudah kita lihat tadi di video ini ada 5. Saya ambil satu saja. Yang apakah ini bisa diterapkan untuk anak SD misalnya atau anak kelas contohnya anak kelas 1 SD lah kita buat seperti ini dengan cara yang seperti ini. Terima kasih. Kami cuma cepat saja. Ada yang pertanyaan kedua. Oke, selanjutnya kepada Ibu Novira Sabrina. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemaparan dari Ibu Leni sangat-sangat bagus. Cuma saya ingin tanyakan di sini, itu yang di poin 5 posisi pengawasan tadi kan Bu, yang video tadi. Seperti yang Pak Raja katakan, memang benar itu kan videonya tingkat SMA. SMA pemikirannya lebih dari kita yang di SMP. Yang saya ingin tanyakan, apakah kelima poin tadi bisa kita terapkan juga di SMP? Sedangkan kenyataannya sering sekali wali kelas pun juga merasakan kelima itu mungkin kurang tepat kita lakukan, kurang efektif kita lakukan. Apakah ada yang lain selain itu, Bu? Terima kasih. Saya akan coba menjawab, dan nanti kalau masih kurang lengkap mungkin bisa dibantu oleh Pak Sekolah ya Pak. Kalau kita bisa dibantu ini juga. Baiklah, saya langsung ke nomor 2 saja. Apakah kelima posisi pengawasan tadi harus kita terapkan? Yang sudah kita terapkan itulah yang terbaik. Yang kelima yang manajer. Yang pertama kan penghukum. Kedua, membuat merasa bersalah. Ketiga, dianggap sebagai teman. Keempat, pemantau atau monitor. Yang kelima adalah manajer. Yang terbaik adalah yang manajer. Itu yang terbaik. Dan inilah yang seharusnya kita terapkan. Jangan kita terapkan yang angkat tadi. Kalau bisa, sebisanya ya kelima itu posisi sebagai manajer. Adakah yang lain? Ini yang disampaikan dia di konten ini hanya 5 posisi. Itu tadi. 5. Apakah ini bisa diterapkan bahkan anak-anak yang belum sekolah? Saya jawab dengan lain, bisa. Bisa. Contoh kecil aja, anak-anak yang belum sekolah. Kita tanya, kalau buat lagi nanti bagaimana? Pasti dia akan mencoba memberi jawaban. Cubit aja Mbak, nggak usah mama cubit. Bagaimana kalau ini kan? Kalau sudah kita sepakati itu sudah manajer, sudah posisi manajer. Bagaimana dengan anak SMP? Sangat bisa. Contohnya, yang kemarin tidak masuk di luar jam pelajaran ini. Anwar ini. Saya mencoba praktekkan ini. Kita tanya, kan itu kesalahannya sebenarnya hanya tidak masuk. Jadi gimana nih? Oh ya udah Bu, nanti kami minta maaf. Ada diskusinya itu loh. Ada diskusinya. Tidak seperti penghukum tadi. Langsung lari ke lapangan. Masa saya lari 5 kali? Gitu tadi kan? Malah ditambah. Itulah penghukum tidak terencana. Tiba-tiba saya kata, kenapa penghukum? Bagaimana Pak? Ini adalah teori yang dikemukakan oleh para ahli. Teori ini keluar setelah adanya pengamatan, setelah adanya penilaian dan tindakan, barulah keluar teori. Pada lapangan yang kita hadapi bersama-sama di lingkungan kita masing-masing, memang konteksnya secara faktual pasti akan berbeda. Lihat dari psikologi si guru, kegiatan si guru, lalu perilaku anak yang mungkin memang sudah berulang-ulang. Tapi intinya adalah
Ini adalah teori yang diberikan untuk yang secara terbaik, yang bisa kita ambil intisarinya. Jadi Bapak dan Ibu, kita ambil sharing saja bahwa kita introspeksi. Sekian tahun saya mengajar, sekian, ya kan? Teori yang dipaparkan, oh saya sudah benar. Kemudian sesi selanjutnya sudah habis. Terima kasih atas sharing ilmu yang diberikan oleh Ibu Beniati Harahan. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini kita adakan seperti sebulan sekali atau 2 bulan sekali ya Pak, untuk meningkatkan kompetensi kita. Seperti yang terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.